Ya triknya nih kan kita harus solusinya kalau begini jangan kita harus pakai pacak. Kalau nggak punya kacau dia. Kuncinya di pacak. Iya kacak itu nggak bisa. Kalau breeding tuh harus punya. Kita jangan sampai kelewat 1 hari udah rugi kita udah nunggu berainya ntar jedanya agak lumayan. Sewaktu-waktu nih yang betina ini udah birahi langsung kita walaupun 12 malam langsung kita kawinin, jangan pakai lama. Rugi kita. Rugi waktu. Kalau kita jam 12 minta udah tengah malam juga kita langsungkan juga. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berada di kandang peternakan kambing guys. Jadi kandang ini ceritanya seperti apa? Kalian akan tahu nanti setelah kalian nonton video sampai selesai. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Kita kenalan dengan narasumber bagaimana cerita dimulai peternakan ini. Nama saya Aris, alamat Purwosari, Dusun Hadipuro, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Ya, ini awalnya sih dulu coba-coba. Setelah saya mencoba kok saya bandingkan kok perkembangannya lebih cepat kambing daripada sapi. Emang duitnya emang besar, tapi kan prosesnya lama. Kalau kambing tuh 5 bulan lebih sini udah beranak dua. Cepat prosesnya sangat cepat sekali. Ini saya mulai dari ini setahun lebih lah ini awal ini udah menjadi seperti ini. Bulan ke depan udah berubah lagi, bertambah lagi ini. Yang belum beranak aja udah berapa ekor mas ini yang. Ini yang udah beranak nih yang sebagian. Ya di luar ini ya? Iya. Ini dulu idenya ini istri sebenarnya ini. Dulu saya sebenarnya kurang suka. Kebetulan istri kan sama-sama kan kawannya juga kambing juga mainnya. Saya suruh lihat tempat kawan istri saya itu sama anak saya. Saya lihat-lihat sana bawa mobil sekalian dah. Kok saya lihat kok saya jatuh hati. Langsung saya beli 3 tuh awalnya. Belum punya kandang, saya masih kencang di kandang sapi sana nih, pojokan lama-lama. Awal saya nggak ada niat nih. Saya main nih lihat kok pengen. Saya beli langsung 3 itu. Betina 2, pejantan 1 yang ini nih Pak awalnya nih. Oh iya. Yang ini awal yang rintis ini bapaknya nih. Bapaknya ini. Pejantannya. Ini. Awalnya dia itu. Dulu dia 3 ekor. Lama-lama saya ini ada nyari betina lagi yang bagus-bagus saya kumpulin ini. Saya sama anak-anaknya saya nggak jual nih, saya belum jual, saya breedingin lagi. Sebagian anaknya udah beranak nih, anak 1 nih. Mana itu? Udah ada yang beranak juga nih. Mas, kenapa cuma 3 ekor, Mas? Ya awalnya sih cuman belajar lah, belum punya ilmunya. Iya. Saya belum punya ilmu, sambil berjalan sambil meraba-meraba kan, cari-cari ilmu, sosial media, tanya-tanya teman itu awalnya begitu. Kan masalah perkambingan nol, saya belum punya ilmu sama sekali. Enggak punya basic berarti? Belum punya saya. Ini hanya otodidak nih belajar. Saya pengamatan di lapangan kalau begini saya cuman otodidak aja nih kayaknya. Ya. Mas, kalau untuk background sendiri sampai tuh usahanya apa toh, Mas? Usaha saya ini belum, cuman ini pertama miara sapi awalnya. Sapi sama di ladang nanam singkong, nanam padi itu aja. Awalnya sih itu. Kambing ini terakhir ini aja, Mas. Setahun lebih inilah baru mulai ini. Ada tuh kendala sekali aja tuh. Jalan fatal tuh bagi saya dulu. Apa itu kendalanya? Dulu kan saya pas itu waktunya itu ngarit, saya pas ngarit kok ada di ladang itu kupasan singkong itu. Singkong kalau saya singkong enak, singkong kelenteng lah itu, iya. Kulitnya itu kan nggak diambil sama dia, saya bawa itu saya kantong tuh, coba-coba saya kasihin, itu 1 kena tuh, tewas langsung itu. Tanpa pengobatan nggak? Tanpa itu, soalnya itu saya kasih habis maghrib saya kasih, tapi sholat isya saya lihat lagi udah terkapar udah. Waduh, itu memang kulit singkong janganlah itu, fatal sekali kulit singkong. Kulit singkong ya? Iya, walaupun kulit singkong apaan, kulit singkong enak, kasesa apa, Thailand, Bayeman, kalau kulit singkong janganlah tuh. Beresiko kayak. Beresiko. Soalnya kalau belum bisa menanginnya bahaya tuh, jangan. Kalau belum bisa menanganinya kulit singkong jangan coba-coba itu. Saya awalnya dulu saya masih pemula, masih bingung juga gimana solusinya, nggak tahu kalau belum menguasai ilmu. Kalau ini kena ini belum, saya belum paham. Iya.
Mas, ini saat ini yang sampai gunakan untuk jenis pakannya apa nih berarti? Pakan nih saat ini ya silase nih, daun singkong digiling. Sama kalau ada waktu ya ke ladang sekalian bawa ya sempel-sempelan tuh yang masih segar sama rumput-rumput lah. Kalau anunya silase kalau ini. Silase lah ya. Patennya silase. Tapi mutlak daun singkong. Daun singkong masih. Di singkong kan nanam banyak juga di ladang tuh timbang. Ini saya belum pernah jual emang nih. Ya kalau beranak nih kalau ada calon indukan bagus, saya buat sendiri. Belum saya ngeluarin sama sekali ini dalam satu lain belum pernah saya ini. Saya fokus buat ini indukan yang sebanyak mungkin kayak mau bikin indukan dulu. Target sih kalau pengen sih ya nyampe 50 ke atas lah pengennya begitu. Kandang ini nggak muat lagi, pengennya nambah lagi ntar. Uji coba ini udah penuh samping ini. Ya. Ini udah mau penuh, ini udah penuh ini. Ini kemantar sapian lagi ada 4 ekor lagi nih masuk sini. Ini kapasitas 12 ekor. Ini saat ini yang kepake udah 4 ekor, nanti kalau masuk lagi 8 ekor, tadi tinggal 8 ekor lagi itu. Sisanya cuma dikit lagi nih udah kayaknya. Ya triknya nih kan kita harus solusinya kalau begini kita harus pakai pacak punya sendiri, jangan sampai nggak punya. Kalau nggak punya kacau dia. Kuncinya di pacak. Iya kacak itu nggak bisa. Kalau breeding tuh harus punya, kita jangan sampai kelewat 1 hari udah rugi, kita udah nunggu berainya ntar jedanya agak lumayan. Iya, bulan depan. Iya, makanya kita pacak harus standby itu. Kalau bisa jangan 1, minimal 2, 3 lah. Buat standby kalau sewaktu-waktu nih yang betina ini udah birahi, langsung kita walaupun 12 malam langsung kita kawinin, jangan pakai lama. Rugi kita. Rugi waktu. Kalau kita jam 12 minta udah tengah malam juga kita langsungkan juga. Mas, yang sampai pelihara ini jenisnya apa tuh, Mas? Ini macem-macem ini, Mas. Ada yang Jawa Randu, ada Rambonan, ada yang kacang juga ada. Ada bor juga ada, cuma 1 itu buat bibitan nanti. Buat pacak itu nanti, pejantan itu. Bor juga 1 itu ada. Persiapan ya? Iya, persiapan nanti buat persilang-silangan tuh. Saat ini sih belum ada masalah sih, cuma 1 itu dulu masalah saya kena kulit singkong keracunan itu 1 itu cuma 1. Kalau lainnya nggak, alhamdulillah lah. Nggak ada masalah. Aman ya? Iya. Cuman solusinya kandang harus bersih. Rutin kita nyemprot itu kandang minimal 1 bulan sekali. Pastak apa itu, kasih obat lah pokoknya, semprot. Pastak ya? Kayak pastak bisa yang jenisnya untuk darah putih. Yang untuk darah putih kok bangsa kutu-kutuan, kalau jengking itu kan yang biasanya nyengat itu kan, kalau kena itu pasti mati juga. Jadi pastak tuh ampuh juga ya? Ya, pastak lumayan tuh, pastak macam-macam pokoknya yang untuk sel darah putih lah. Tapi apa nggak bahaya, Mas, di kambing, Mas? Enggak, kalau kambing yang penting jangan pas matanya aja, jangan semprot badan, nggak apa-apa. Kita campur ini, kalau 1 tank tuh kasih sampo 1 saset biar kulitnya biar halus. Ya kalau saat ini saya belum jual, tapi kayaknya prospeknya pasti menghasilkan lah, beranak terus. Ibarat kita punya ATM sendiri, udah keluar sendiri kan tuh kan. Kalau saya ini belum pernah jual, tapi kan suatu saat nggak menutup kemungkinan kita begini kan ujung-ujungnya kita perlu uang juga. Iya. Nggak mungkin lah kita usaha kalau nggak ada, mau cari hasil nggak buat apa? Buang-buang waktu. Itu kan nanti jangkanya kita jangka panjang. Kalau saat ini kita puasa dulu lah ibaratnya. Jangan digunakan dulu lah ini. Minimal 2 tahun tuh puasa. Nah, puasa dulu makanya. Kalau ibarat ATM saldonya umpulin dulu, belum dikeluarin begitu ya. Prospeknya ya kalau kita penanganannya baik, nggak ada masalah. Insya Allah kan akan berkembang bagus nanti. Dimana orang kan semuanya kan perlu namanya kambing, daging, kebutuhan daging kan Indonesia tinggi nih. Iya. Acara kekah atau acara kurban, acara macam-macam, sate segala macam itu kan banyak itu kebutuhan daging. Cuman nggak jalurnya banyak tuh masuknya itu. Lagian ini kan kambing bisa ke Jakarta kemana-mana itu, bisa dibawa kemana-mana, nggak khusus di Lampung doang ini mah. Artinya prospek untuk usaha jos banget. Ini terbuka luas, soalnya kan kambing ini kan gimana ya, nggak semuanya orang piara kambing, orang tertentu. Setuju. Iya, nggak semuanya, nggak satu kampung ini, nggak dalam satu kampung kakak ada 500 keluarga, nggak mungkin semua itu piara. Ada piara mungkin berapa sekian, nggak semuanya. Makanya prospeknya, persaingannya masih bagus. Soalnya nggak segampang itu. Perlu modal iya, ketelatenan iya, tempat iya juga begitu. Gampang sih pemasaran kalau saat ini. Kalau kita mau ke arah sama Belante, udah tinggal telepon aja udah beres itu kalau Belante. Kalau kita mau pasarin di sosial media, bisa juga. Gampang loh pemasaran mah udah. Kalau itu masalah kambing mah
Pasti banyak. Peminatnya juga banyak ya? Nggak usah khawatir soal kambing ini. Soalnya kan siapa sih nggak saat ini nggak doyan sate kambing, siapa sih? Karena itu favorit itu cuma. Favorit. Iya kambing. Siapa yang nggak doyan? Mas Aris, 2 kandang ini menghabiskan modal berapa Mas? Ini kalau yang ini dulu yang sebelah sini ini sekitar 7 jutaan. Kalau ini yang baru 13,5 jutaan ini ya. 13,5. Artinya sampai membutuhkan 20 juta. Iya, kalau 20 juta. Untuk 2 kandang ini. Iya, Dok. Kalau saat ini saya belum bisa prediksi kan. Saya ini kan saat ini kan saya lagi mengembangkan nih. Nanti kalau udah yang anak-anakan ini udah saya jualin nanti kan belum ini kan cempe-cempe ini yang laki-laki ini kan belum keluar nih lagi besar ini. Kalau saya mah jual nanti yang laki, kalau betina nggak mungkin saya jual. Kenapa Mas Aris sendiri kok milihnya breeding Mas? Nggak penggemukan gitu? Iya, kalau breeding tuh enggak, kalau penggemukan tuh kalau breeding udah punya tuh penggemukan udah berjalan sendiri nanti. Kita bahan udah punya sendiri. Kalau calon-calon jantan udah punya, kita nggak beli-beli lagi. Kalau beranak nih laki-laki semua nggak mungkin ngapain kita beli, kita besarin aja sendiri yang bagus-bagus, spek-speknya bagus. Artinya menurut jenengan kalau jenengan breeding berarti bisa penggemukan dong? Iya, makanya breeding sekalian penggemukan, selain fattening sekalian. Gitu ya. Sekali jalur berjalan beriringan. Awalnya tapi breeding dulu untuk membuat menghasilkan pejantan-pejantan itu kan awalnya dari breeding. Jadi kita kan nggak ribet harus ketemu orang, janjian harus beli ini, itu kan ribet. Kalau punya sendiri ntar kalau indukannya targetnya udah sesuai target 50 ekor, 60 ekor kan otomatis itu kan pejantan tuh pasti beranak tuh dalam 1 hari, dalam 1 bulan tuh anak kan nggak mungkin telat. Ada yang beranak. Masalah anggaran seperti itu tanam singkong juga punya sendiri itu. Itu gitu? Ada sendiri anggarannya udah itu. Lahan kita juga punya sendiri. Ini kan kita kalau bisa nih ibarat apa ya, kita punya usaha tuh jalur nggak cuma 1. Abangnya harus banyak, ibarat kita mancing nih. Jangan joran pakai joran 1, kalau bisa pakai joran 10 apa joran 5. Mana yang menghasilkan tuh, yang kita tarik bahan duluan yang mana gitu. Jangan 1 jalur kita yang pakai. So kalau bisa semuanya kita jalur kayak kita pakai semua ya, apa yang menghasilkan cuan udah kita pakai semua. Pertanian ada, peternakan ada, perikanan juga bikin tuh kemarin kolam tuh. Yang menghasilkan itu kita jalanin dulu saat ini. Ya asiknya kita ya kan sini ini usaha sendiri, kita nggak disuruh-suruh orang nih. Owner kita sendiri. Kita nggak disuruh orang jam pagi harus berangkat kerja, sore harus berangkat, nggak disuruh-suruh. Semaunya kita, kalau mau kambingnya bagus ya kita semangat, ngaritnya banyak, ini bersih-bersihnya semangat. Gimana caranya kambing ini nggak ada masalah, kita harus gimana lah biar caranya kita sendiri yang memanagenya itu harusnya. Awalnya cuma 3 ekor beranak, yang betina 2 tuh beranak jadi 4. Yang 4 itu nanti kan itu udah beranak tuh, ada 1 yang beranak tuh. Nah, itu penambahan ini kemarin juga penambahan ini kemarin penambahan ini kandang baru ini penambahan 6 ekor ini penambahan ini baru nih. Baru ya? Iya. Berarti emang sekarang ini lagi dalam penambahan. Penambahan ini saya fokusnya ke betina dulu ya. Saya perbanyakin betina dulu. Awalnya kalau bisa banyak sekali beranak, kalau bisa dalam 1 hari itu minimal harus ada, terus nggak mungkin telat itu. Ada. Sengaja mau disetting harian. Iya, setting harian. Jadi kemarin ada tuh sekali beranak 2 ekor ada tuh. Itu 1 yang beranak 1 ekor, yang ada yang 2 ekor tuh dalam 1 hari tuh. Itu ada lagi yang belum beranak itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ekoran lagi nanti beranak. Itu suka dukanya ya cuman kalau nggak ada sih sebenarnya, cuman kemarin awal kepatalan saya belum tahu ilmunya, cuman kulit singkong itu aja, situ aja saya. Cuman situ aja saya yang carakan, cuman situ lainnya, cuman selebihnya itu cuman ya kalau kita pas silase habis kan otomatis stok kita kan nggak ada tuh. Waktu itu ngarit itunya pusingnya mau hujan, itu pusingnya musim hujan. Kita belum ngarit, hujan udah itu paniknya di situ, udah situ. Kalau stok silase banyak sih kita nggak bingung. Lah untuk ngarit berapa minggu sekali, Mas? Ini kalau ini biasanya kalau udah begini ini sekitar setengah hektar tuh bisa pakai biasanya sampai setengah bulan lebih itu. Kalau setengah hektar kalau kita cacah, kita chopper tuh bisa buat setengah bulan lebih itu. Berarti sampai full menggunakan pakan dari daun singkong ya? Iya, daun singkong. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau santai sore, kalau santai udah ke ladang ngarit. Air rumput itu waktu senggang santai lah itu. Iya. Masih ada waktu untuk. Iya, kalau enggak ramban-ramban itu juga kasih rambanan lah, apa daun mahoni apa. Kasih aja daun pisang apa kasih aja.
Sekarang total ada berapa indukan, Mas? Indukan ini sekarang ini masih 14 ekor nih. 14 Tapi ekor. nggak menentukan besok-besok pasti menambah lagi. Pasti kan. Kalau total kepala? Total kepala sekitar 30 ekor sama anak-anakan nih yang cempe-cempe nih. Kalau usaha ini jangan dibikin merepot. Kita harus jalanin dengan happy. Soalnya kan dia kalau binatang nih, kalau kita sayang sama dia pasti dia kan memberikan kebaikan juga sama kita gitu aja. Jangan kita jadi beban. Kalau jadi usaha jadi beban kita nggak tahan lama, nggak bisa bertahan lama tuh. Jangan jadikan beban lah usaha itu. Gitu ya. Jalanin aja tuh, walaupun susah senang jalanin dengan seiringnya waktu nanti kan insya Allah kan kalau Allah menghendaki kan jadi banyak nanti. Nggak penting nggak ada, jangan ada masalah itu. Soalnya kan nyawa kita nggak tahu. Iya, betul. Nyawa yang bikin yang di atas Allah ini yang bikin. Kita nggak bisa bikin nyawa nih. Besok ini masih ada, besok nggak ada, kita nggak tahu. Kalau yang di atas udah ngambil ngapain nyawa? Iya. Siapa yang ciptakan nyawa nggak tahu. Artinya kita hanya fokus dalam perawatan aja. Ya, yang penting perawatan aja lah. Yang penting masalah makan, tempat kandang, air minumnya itu aja gitulah yang buat sehari-hari dia, buat dia lah, kenyamanan dia. Oke, Mas Haris, terima kasih atas waktunya nih. Semoga usaha sampean lancar dan barokah buat keluarga ya. Amin, amin, Terima kasih, amin Mas. ya rabbal Assalamualaikum. alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan narasumber Mas Haris ini. Iya. Pemula guys, Iya. tapi konsepnya sudah bagus. Jadi kalau kalian ingin tahu selanjutnya, nanti kita tonton video yang lain guys tentang perjalanan milik Mas Haris ini, perjalanan seperti apa. Nah, buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.